Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Teti Rita, tentang edukasi umrah dan haji. Saya doakan Bapak Ibu dan teman-teman semua disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang fenomena jamaah umroh yang memegang Ka'bah dan mencium Hajar Aswad. Topik kali ini sangat menarik. Apakah wajib memegang Ka'bah dan Hajar Aswad bagi jamaah umroh atau jamaah haji? Kita tahu ya Bapak Ibu, mendatangi tanah suci dan melihat Ka'bah langsung, apalagi bagi jamaah umroh yang baru pertama kali datang, merupakan hal sangat didambakan oleh semua umat Islam. Namun ada beberapa jemaah haji atau umroh yang terlalu berlebihan dalam melihatnya. Tak sedikit yang memegang Ka'bah sambil menangis histeris, bahkan sampai merobek kiswah Ka'bah. Apabila kita sebagai jamaah sampai mengkeramatkan, maka bisa mengarah ke perbuatan syirik. Tetapi jika sebatas kita menangis terharu, bahagia, karena kusuk, karena kita sudah sampai ke Baitullah langsung melihat Ka'bah, maka itu sah-sah saja sih jika berada dalam batas yang wajar. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita akan bahas dulu tentang pengertian istilam. Bagi semua umat muslim yang sudah pernah umroh atau haji, bahkan yang belum pernah umroh atau haji pun harusnya sudah mengetahui istilah istilam. Istilam dari segi bahasa artinya batu. Istilam adalah kegiatan menyentuh Hajar Aswad dengan tangan ya Bapak Ibu. Hukumnya sunnah dilakukan setiap kali putaran dalam tawaf khusus bagi laki-laki. Apabila bagi perempuan disunahkan hanya ketika suasana Ka'bah sepi. Bagi orang yang sedang berdesak-desakan, cukup dengan menyentuh Hajar Aswad dengan tangan, lalu tangannya dicium sendiri. Jika jamaah tidak bisa menjangkau, bisa cukup dengan melambaikan tangan dengan berisyarat. Penting diperhatikan ya Bapak Ibu, bahwa bangunan Ka'bah itu rutin diberikan parfum oleh pengelola Masjidil Haram, sehingga kalau istilam ini dilakukan oleh orang yang bertawaf dalam keadaan ihram, yang istilamnya sampai menyentuh Ka'bah, nah itu justru akan parfumnya akan nempel di tangan. Nah ini akan membatalkan umroh kita, ibadah umroh kita dan tawaf kita. Berbeda dengan orang yang tawaf tanpa ihram, hal menyentuh Ka'bah bisa dilakukan. Nah, bagaimana dengan Hajar Aswad? Hukum memegang dan mencium Hajar Aswad adalah sunnah. Maka dari itu, jamaah haji atau umroh tidak terlalu disarankan untuk memaksakan diri jika berada dalam posisi sulit. Jika kita mengalami kesulitan dalam mencium Hajar Aswad, jangan memaksakan. Kita bisa mengusapnya dengan satu tangan, kemudian mencium tangan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyentuh Hajar Aswad dengan menggunakan tongkat, sebagaimana dijelaskan dalam hadis itu Abu Tufail radhiyallahu anhu mengatakan bahwa beliau pernah menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengelilingi Baitullah dan menyentuh Hajar Aswad dengan tongkat, lalu beliau menciumnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian rukun Yamani. Mengusap rukun Yamani merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan terdapat keutamaan di dalamnya. Ubaid bin Umar berkata kepada Ibnu Umar, sesungguhnya menyentuh rukun Yamani dan Hajar Aswad dapat menghapus dosa-dosa. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Musnad Ahmad. Kemudian ada juga hadis dari Abdullah bin Umar, beliau juga mengatakan beliau tidak pernah melihat Rasulullah SAW mengusap bagian Ka'bah kecuali dua rukun, yaitu rukun Hajar Aswad dan rukun Yamani. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini merupakan anjuran dari Rasulullah, bagi siapapun yang menyentuhnya akan gugur dosa-dosanya. Nah, bagaimana dengan hukum mengusap dinding dan kiswah Ka'bah? Kita tahu fenomena ini sangat sering terjadi bagi jemaah-jemaah umroh yang pertama kali
melihat Ka'bah langsung tujuannya untuk mencium Ka'bah dan uh, sampai menangis-nangis histeris, kemudian bahkan sampai berdesak-desakan, sikut-sikutan, sampai menyakiti jemaah-jemaah lain juga. Silahkan nanti di komen ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana pendapatnya? Sebenarnya dapat disimpulkan, jika memegang Ka'bah selain Hajar Aswad dan Rukun Yamani tidak diwajibkan dalam Islam. Apalagi hingga menangis histeris dapat dikategorikan nanti dalam perbuatan syirik karena tidak ada riwayat yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut. Tetapi kalau jamaah umroh atau haji yang pertama kali hanya sekedar rindu ingin menyentuh Ka'bah tanpa mengkeramatkan, insya Allah itu tidak apa-apa. Semuanya sebenarnya tergantung niat kita yang ada di dalam hati kita ya Bapak Ibu. Baiklah, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.